Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Fatima Albar dan juga rekan saya Anatia. Selamat pagi Fatima, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ana, hari ini ada informasi apa yang akan kita hadirkan? Jadi ceritanya, Roy Suryo kemudian mengajukan pra peradilan walaupun tidak jadi ditahan. Kenapa? Apa kemudian ada kesalahan tangkap? Ada kesalahan prosedur. Nanti kita akan dalami ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Menarik ini ya, masih terus dibahas soal ini ya. Kita akan hadirkan. Nantinya. Nah pemirsa, namun untuk informasi pertama kita hadirkan mengenai ini ya, ada dari wilayah Jakarta di mana ada 2 orang pria yang dikeroyok oleh warga, Fatima. Nah, ini usai tertangkap tangan melakukan aksi penjamretan kalung emas milik pejalan kaki. Keduanya tertangkap warga usai menjamret kalung emas milik pejalan kaki, di mana warga yang geram sempat melampiaskan emosinya kepada pelaku tersebut. Selain menjadi buan-buanan warga, kedua pelaku juga diarak sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa yang baru keluar dari penjara. Oke, ada 2 ya yang kena ya. Amanin. Pemirsa, aksi pengeroyokan terhadap 2 pemuda yang dilakukan sekelompok geng motor di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat korban yang berboncengan menggunakan sepeda motor ditarik hingga terjatuh ke aspal. Setelah terjatuh, korban sempat ditabrak pada bagian kepala. Kedua korban mendapat pukulan dan tendangan dari para pelaku yang diperkirakan berjumlah 20 orang. Bahkan telepon genggam milik korban ikut diambil pelaku. Dan saat ini kasus pengeroyokan telah dilaporkan ke Polres Bau-Bau. Pemirsa, aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Ya, kericuan ini dipicu karena masa LSM yang hendak melakukan penyegalan terlibat bentrok dengan kelompok massa lain yang mencoba mencegah aksi penyegelan kantor. Akibat bentrokan, 2 orang dari masing-masing kelompok terluka pada bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes atas belum ditindaklanjutnya rekomendasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan surat keputusan Bupati Buton Utara terkait pembatalan sejumlah SK pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah. Aksi pengeroyokan terhadap 3 pemuda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan memicu kemarahan warga dan keluarga korban. Puluhan orang mendatangi serta mengepung rumah terduga pelaku. Aksi massa berujung pada pengerusakan sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi. Terduga pelaku diketahui merupakan pekerja bangunan yang tinggal di kawasan perumahan tersebut. Mendapat informasi kejadian, polisi segera mengevakuasi puluhan orang ke Mapolres Maros. Kemarahan warga dipicu kasus pengeroyokan terhadap 3 pemuda setempat. Insiden itu bermula dari cekcok dan salah paham. Hingga kini, polisi masih mendalami laporan penganiayaan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah kecelakaan tunggal menimpa sebuah mobil ambulans di Kecamatan Wai, Penggubuan, Kabupaten Lampung Tengah. Ambulans milik Lembaga Pemasyarakatan Lampung Utara ini tengah mengantar seorang warga binaan ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk menjalani terapi cuci darah. Kecelakaan mengakibatkan 4 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit di wilayah Lampung Tengah. Kendaraan diduga hilang kendali menabrak pembatas jalan lalu tercebur ke aliran sungai kecil di tepi jalan. Petugas Satlantas Polres Lampung Tengah bersama warga sekitar langsung mengevakuasi penumpang dan menarik kendaraan dari lokasi kejadian. 3 penumpang larikan ke rumah sakit di Lampung Tengah akibat mengalami luka. Sementara warga binaan yang menjadi pasien tetap dibawa ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung untuk menjalani penanganan cuci darah.
Truk pengangkut bata ringan menabrak trotoar dan terguling menimpa mobil sedan di Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas dari dan menuju Jakarta macet total. Kecelakaan berawal ketika truk yang melaju dari arah Pulau Gadung menuju Bekasi tiba-tiba menabrak trotoar dan terguling. Kecelakaan diduga karena supir mengantuk. Truk yang melintang mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang panjang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kecelakaan ini. Dan saat ini sudah ditangani unit laka lantas Jakarta Timur. Pemirsa, kami hadirkan laporan bagaimana kondisi perjalanan ya Fatimah pagi hari ini. Sudah ada Brigadir Treslinda yang akan mengabarkan dari wilayah Jakarta. Selamat pagi Brigadir Treslinda, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ana dan juga Fatima di studio dan pemirsa. Pada aktivitas pagi kawasan Selipi ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat. Hal ini berkaitan dengan jam perkantoran. Untuk itu juga kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, mengingat memang kawasan Selipi ini juga banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Grogol melalui jalur arteri juga dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terlihat pada antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Palmera yang akan mengarah ke arah Grogol maupun yang akan mengarah ke arah Petamburan. Kami harapkan Anda dapat mengikuti rambu serta marka untuk terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan sebagai informasi juga Ana dan Fatima bahwa kawasan Selipi Palmera ini tingkat pelanggaran tertinggi yaitu 287 Undang-Undang Lalu Lintas, di mana memang kendaraan dari arah Grogol yang akan mengarah ke Palmera ini sering melawan arus di kawasan ini. Ini juga perlu diperhatikan bagi pengguna kendaraan roda 2 mengingat kawasan ini ramai dengan aktivitas masyarakat. Apabila sudah memasuki jam sibuk, tentunya kami harapkan Anda untuk mematuhi marka serta rambu. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Grogol yang akan mengarah ke Petamburan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Untuk arus lalu lintas melalui flyover juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 175 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 245 orang luka ringan. Dari data tersebut 83% terjadi di jalan non-tol. Terkait dengan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas, kami juga menginformasikan bahwa penempatan rambu serta marka pada ruas jalan ataupun persimpangan ini sudah sesuai dengan analisa dan pak lingkungan. Untuk itu kami harapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu dapat tertib mengikuti rambu serta marka. Kemudian kami harapkan juga Anda tidak melawan arus lalu lintas sehingga terwujudnya keamanan serta keselamatan bagi pengguna kendaraan maupun pengemudi lainnya. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Ana dan Fatima, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda informasinya dan selamat kembali bertugas. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Kejaksaan Agung segera memanggil nama-nama yang berkaitan dengan korupsi bahkan bergizi gratis. Nama tersebut didapat dari ponsel milik tersangka Sony Sanjaya. Ada 41 nama yang ditemukan Kejaksaan Agung dalam percakapan pesan singkat di ponsel milik Sony Sanjaya, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Hingga kini penyidik belum langsung memanggil semua nama itu karena masih mendalami relevansi dan peran masing-masing pihak. Sebelumnya penyidik Kejagung melakukan konfirmasi atas nama yang tersimpan dalam ponsel Sony Sanjaya. Nama-nama tersebut dicurigai Kejagung karena berkaitan dengan permintaan titik SPPG. Awalnya ada 26 nama yang meminta titik SPPG, namun setelah didalami, penyidik menemukan total ada 41 nama orang yang disebut memiliki atau mengajukan titik SPPG kepada Sony Sanjaya.
semua informasi yang disampaikan oleh saksi maupun tersangka itu apabila berguna bagi penyidikan, itu pasti akan kami pertimbangkan. Itu suatu hal yang berbeda dari permohonan justice kolaborator ya. Untuk pengadaan CCTV memang sedang kami cek ya, sedangkan nama-nama itu juga sedang kami pelajari ya, nama-nama itu sedang kami pelajari apakah hal itu merupakan suatu tindak pidana ya, atau penyimpangan lain atau sesuatu yang lain yang lebih besar. Itu yang sedang kami dalam penyidikan ini. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri puncak kegiatan Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-17. Presiden optimis Indonesia mampu menjadi lumbung padi dunia dan ingin terus mendorong pengembangan inovasi teknologi pangan ke berbagai wilayah lain. Puluhan ribu masyarakat dan peserta hadir dan memeriahkan pelaksanaan puncak kegiatan Pekan Nasional 17 yang digelar di lapangan Sport Center David Tony, Kabupaten Gorontalo. Kehadiran Presiden membuktikan pemerintah peduli terhadap petani dan nelayan. Presiden berharap kegiatan PENAS ini menjadi multiplier effect bagi ekonomi dan peningkatan UMKM di Gorontalo dan Indonesia. Petani dan nelayan merupakan garda terdepan penyangga kedaulatan pangan Republik Indonesia. Pemirsa, saat memberikan sambutan di acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto menyinggung unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah beberapa waktu lalu. Ya, Presiden menyebut tahu siapa yang ada di balik para pengunjuk rasa dan peringatkan pihak-pihak tersebut. Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo, ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana kondisi YTR korban penganiayaan dan penyekapan yang diduga dilakukan tersangka Taufik Hidayat kekasihnya kini sudah mulai membaik. Untuk menjaga kondisi mental dan pemulihan korban, ruang rawat korban di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dijaga kepolisian. Berjuang memulihkan kondisi fisik dan psikis usai menjadi korban penganiayaan oleh pacarnya, YTR kini masih menjalani perawatan intensif. Pembatasan akses dilakukan untuk menjaga keamanan serta mendukung proses pemulihan korban. Tidak semua pengunjung diperbolehkan masuk ke area perawatan, kecuali pihak yang memiliki kepentingan langsung terkait penanganan korban. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan jaminan terhadap seluruh proses perawatan medis, rekonstruksi wajah hingga pemulihan psikologis terhadap Yuvita, perempuan korban penyekapan selama 3 tahun di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian PPPA untuk memastikan tidak ada beban biaya yang ditanggung oleh pihak keluarga, baik untuk medis maupun perlindungan sosialnya. Saat ini korban YTR telah mendapatkan penanganan medis intensif di Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Hasan Sadikin, Bandung. Pertama, yang bersangkutan akan dirawat lengkap di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ada banyak yang harus dilakukan, termasuk rehabilitasi, rekonstruksi dari wajahnya, kan teman-teman juga lihat. Itu dilakukan di Hasan Sadikin, yang bersangkutan sudah masuk bersama. Nah, dari sisi ekonominya, biayanya, kita sudah setuju itu di-cover oleh pemerintah daerah. Dia juga perlu perlindungan sosial. Itu juga kita sudah bicara nanti akan dibantu oleh Kementerian PPA, Perlindungan Perempuan. Oke, jadi semua ditanggung. Intinya ada di Hasan Sadikin dan kita take care. Oke, terima kasih Bapak. Ya pemirsa, tim Inafis Polda Jabar berhasil menyita sejumlah barang bukti dari rumah kosan pelaku di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat saat melakukan olah TKP. Selanjutnya barang bukti tersebut akan dibawa untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Petugas Inafis melakukan pemeriksaan dan olah TKP di dalam kamar kosan pelaku. Lebih dari 2 jam, tim Inafis Polda Jabar memeriksa seluruh penjuru kamar. Sejumlah barang bukti yang didapatkan petugas berupa alat elektronik, helm, dan sejumlah barang bukti lainnya. Menurut Ketua RT, Ahmad Saifuddin mengaku diberitahu petugas untuk menjaga TKP karena akan dilakukan olah TKP kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan TH kepada YTT. Guna menghindari adanya kerusakan di tempat kejadian perkara, polisi memasang garis polisi di area tempat kejadian perkara. Pemirsa, usai menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita di Bandung, polisi mengungkap masih banyak temuan yang harus digali dan disesuaikan lebih lanjut lantaran kondisi korban sebagai saksi yang belum pulih 100%. Dari hasil visum et repertum terhadap korban, sementara menyatakan bahwa bentuk luka yang dialami merupakan hasil kekerasan dalam waktu yang cukup lama. Korban YTR hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat guna memulihkan kondisinya. Mengingat minimnya saksi, Polda Jawa Barat masih terus didalami motif pelaku dalam melakukan penyekapan hingga penganiayaan terhadap kekasihnya itu. Selain itu, polisi juga masih membuka peluang adanya korban lain dari dugaan penganiayaan dilakukan oleh tersangka. Sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Bahwa ada postingan-postingan di media sosial ya yang kita terima bahwa itu ada mengaku sebagai korban. Ya, dan kita lakukan keterbukaan informasi publik ini, silakan laporkan kepada kami dan call center kami di kantor di PPA-PPO di Polda Jabar. Masih bersama Ana dan Fatima di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, informasi berikutnya, didadah nekat mencuri 2 karung gabah milik petani. Seorang pemuda asal Kecamatan Palang, Tuban di Jawa Timur ditangkap warga. Seorang pemuda 27 tahun asal Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban tertangkap basah mencuri 2 karung gabah milik seorang petani di Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam rekaman video amatir terlihat pelaku mengenakan jaket berwarna biru sedang didamprat warga yang geram dengan aksinya. Sebelumnya pelaku sempat mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, namun akhirnya berhasil ditangkap warga. Pelaku kini menginap di tahanan Polres Tuban. Pelaku terancam pasal 476 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kita sedang pancur di Gena Harjo.
Ya pemirsa, seorang remaja diduga korban tawuran ditemukan tewas di parit di Jalan Setia, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi tawuran antar geng motor terjadi di Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Dari video amatir terlihat para anggota geng motor membawa senjata tajam. Sesaat setelah tawuran terjadi, seorang remaja berusia 14 tahun ditemukan tewas di parit sekitar lokasi. Diduga korban tertinggal oleh kelompoknya dan dikeroyok oleh lawan hingga tewas. Polisi yang menerima laporan kemudian bergerak mengejar para pelaku dan hasilnya 6 orang pelaku yang diduga terlibat dan menewaskan korban ditangkap petugas. Beralih ke wilayah Jawa Timur, pemirsa, jenazah seorang wanita ditemukan dalam sebuah mobil dinas di lahan parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban diketahui sebagai wanita berinisial RJS yang diduga seorang ASN Pemkab Bangkalan Madura, Jawa Timur. Rabu kemarin jenazah ditemukan dalam sebuah mobil plat merah yang terparkir di area Terminal 1 Bandara Internasional Juanda di Sedati, Sidoarjo. Jenazah korban ditemukan di kursi depan kiri dalam mobil yang terkunci. Polisi dibantu Basarnas Surabaya langsung mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara. Menurut informasi, mobil plat merah tersebut masuk area parkir sejak Sabtu 20 Juni lalu, di mana mobil dinas yang diduga milik Pemkab Bangkalan tersebut belum pernah keluar. Kasus ini dalam penyidikan tim Satgas Pam Bandara Juanda bersama pihak kepolisian dari Polsek Sedati dan Satreskrim Polresta Sidoarjo. Amit-amit. Pak Dodi kemarin sudah dihubungi, bisa? Sudah nyambung ya? Langsung ke Bayangkara aja. Ya pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pringsewu, Lampung menikam 2 pemuda setelah terlibat cekcok di sebuah gudang biliar. Yang ditampar itu. 2 korban, Zidan dan Rian, mengalami luka akibat tusukan senjata tajam. Sementara pelaku, Stefan Arya, warga Kabupaten Tanggalbus, diamankan polisi setelah menyerahkan diri. Oh, yang gemuk itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku emosi setelah terlibat cekcok terkait persoalan mantan pacar. Dalam kondisi emosi, tersangka mencabut pisau yang dibawanya dan menusuk kedua korban. Setelah kejadian, tersangka sempat pulang ke rumah, namun karena takut ditangkap, ia akhirnya menyerahkan diri. Tuh, lari. Kabur. Gimana? Ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami AKP Ramon Zamora, Kapolsek Pringsewu Kota, di mana kita akan menanyakan langsung sejumlah informasinya. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mbak Fatima dan Mbak Ana. Ya Pak, mungkin bisa jelaskan ini kronologis awalnya seperti apa dan dugaannya apa motif dari pelaku Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026, sekira jam 23.30 WIB. Jadi kegiatan tersebut yaitu pada saat si kedua korban sedang bermain biliar di tempat, didatangi oleh 5 orang. 5 orang, salah satunya pelaku berinisial SAW 28 tahun. Jadi di sana bertemu dengan mantan pacar dari rekannya. Di sana terjadi perbicaraan dan terjadi percekcokan. Jadi saat itu si pelaku menarik kerah si korban. Terjadilah perkelahian, sehingga pada seketika si pelaku mencabut pisau dan pisau jenis belati menujah atau menusuk si korban dan rekannya. Oke, Pak Ramon, kenapa tersangka ini sudah membawa pisau? Untuk apa pisau tersebut digunakan, Pak? Ya, berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan, pisau tersebut memang sering dibawa oleh si tersangka. Jadi kemana dia bepergian, dia membawa selalu pisau jenis badi. Untuk apa, Pak? Jadi alasannya untuk jaga-jaga saja. Jadi pada saat jaga-jaga saja, untuk menjaga diri alasannya, hasil pemeriksaan.
Ya, Pak Ramon, ini apakah memang pelaku betul-betul tersulut emosi? Apa sebelumnya sudah direncanakan akan melakukan penikaman atau seperti apa temuan awal, Pak Ramon? Pada saat kejadian, si pelaku dan korban hanya bertemu dan tidak direncanakan. Setelah berbicara terjadi selisih paham mereka, sehingga terjadi emosi, mencekik korban dan terjadi perkelahian hingga dia mengeluarkan pisau jenis badi menusuk kedua korban. Demikian. Oke, Pak Kapolsek, informasi yang beredar ini tersangka mengaku emosi setelah terlibat cekcok dengan kedua korban terkait persoalan mantan pacar, Pak. Ini persoalan mantan pacar seperti apa, Pak? Nah, jadi si pelaku atau tersangka ini memiliki rekan. Rekan ini berpacaran dengan si teman korban. Nah, mantan pacar ketemu, terus ditanya sedang apa di sini, sedang sama si korban. Terjadi perselisihan, itulah mengakibatkan si tersangka ini emosi sehingga terjadi perkelahian. Apakah ada perkataan yang membuat pelaku sakit hati hingga begitu emosi, Pak? Ya, keterangan si tersangka, si korban ini dengan nada kasar, nada keras, sehingga dia seketika emosi. Oke, yang memulai perkelahian siapa, Pak, pada awalnya? Nah, jadi yang memulai mencekik si korban itu adalah si pelaku sendiri. Rasa dia mendengar dengan nada keras, dia mencekik, terjadilah perkelahian. Saat ini kondisi korban yang ditikam seperti apa, Pak? Update terbaru. Baik, jadi korban itu ada dua, Mbak. Pertama si saudara Rian dan saudara Jidan. Jadi kalau saudara Rian ini pada saat pelaku mencabut badi atau pisau terkena paha sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri. Jadi secara membabi buta si pelaku ini menusuk kembali saudara Jidan sehingga terkena perut. Jadi kedua korban masih dirawat di 2 rumah sakit. Demikian. Oke, Pak Ramon, terakhir konstruksi hukum yang disangkakan kepada pelaku. Ya baik, jadi kita menerapkan mempersangkakan tersangka itu pasal 466 KUH pidana dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ramon Zamora, Kapolsek Pringsewu Kota. Sekali lagi terima kasih Bapak. Selamat pagi. Terima kasih, Bapak. Video amatir warga merekam detik-detik 2 anggota TNI Angkatan Udara dan Polri berjuang di tengah gelombang tinggi di kawasan wisata Ngursoin, Maluku Tenggara. Keduanya terseret arus saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar berusia 16 tahun yang terjatuh dari tebing dan tidak mampu berenang. Suasana pantai berubah panik. Warga yang berada di lokasi berusaha memberikan pertolongan dengan penuh kehati-hatian karena ombak tinggi terus menghantam pesisir. Setelah berhasil dievakuasi ke bibir pantai, kedua anggota sempat mendapat pertolongan pertama sebelum dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Namun upaya penyelamatan itu berakhir duka. Serda Rangga Satya dari Lanut Duma Tubun dan Bribtu Ananda Tutupoho dari Polda Maluku meninggal dunia setelah terseret arus saat menjalankan aksi kemanusiaan tersebut. Meski demikian, pelajar yang mereka selamatkan berhasil bertahan hidup. Untuk korban anak SMP tersebut berhasil diselamatkan, namun naas bagi anggota kami, anggota Ditentelkam dan anggota dari Lanut Duma Tubun tersebut terseret ombak, dan untuk anggota yang dari Lanut pada saat berhasil dievakuasi sudah meninggal. Anggota kami sempat diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit di Langgur, namun nyawanya tidak terselamatkan. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rekan sejawat. Namun di balik tragedi tersebut, tersimpan kisah tentang keberanian dan pengabdian yang menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan terkadang menuntut pengorbanan yang sangat besar. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya menjadi korban pelemparan bom Molotov saat mengendarai sepeda motor di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dua pemuda yang diduga pelaku pelemparan terekam kamera CCTV melintas dengan membawa masing-masing 1 botol bom Molotov. Tidak lama kemudian pelaku melemparkan bom Molotov ke arah sejumlah warga yang sedang duduk-duduk.
Naas di saat yang bersamaan melintas seorang ibu berboncengan dengan anaknya. Letupan api yang cukup besar membuatnya panik hingga keduanya terjatuh dari motor. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengejar pelaku sehingga lainnya menolong korban yang jatuh dari motor dan berupaya memadamkan api. Aksi pelemparan bom molotov terjadi di Jalan Mandiri 2, Kampung Tanah Merah, Rawa Badak Selatan. Diduga pengendara motor menjadi korban salah sasaran, sementara pelaku mengincar warga lain yang juga berada di lokasi kejadian. Ya, pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut sudah ada rekan Rindi Salsabila yang akan mengabarkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat pagi, Rindi. Ya, selamat pagi Ana Fatimah dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung di Jalan Mandiri 2, Kecamatan. Ya, selamat pagi Ana Fatimah dan juga pemirsa. Saat ini kami mengabarkan langsung di Jalan Mandiri, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Mandiri 2 lebih tepatnya. Dan disinilah tempat di mana bom molotov salah sasaran dilemparkan dan mengenai seorang ibu dan anak yang tengah melintas. Saya akan mengajak Anda, Fatimah, Ana dan juga pemirsa, untuk menunjukkan bagaimana kondisi TKP-nya. Berdasarkan keterangan dari warga, setidaknya ada 3 titik api yang muncul akibat bom molotov yang dilemparkan oleh salah satu dari 3 pelaku. Seperti yang ditunjukkan oleh juru kamera kami, Firdaus, yang saya tunjukkan sekarang adalah titik pertama dari api yang muncul akibat bom molotov. Lalu di tempat saya berdiri saat ini adalah titik kedua, dan di sebelah kiri saya lagi di depan, tepatnya di dekat tempat sampah berwarna hijau itu adalah titik api ketiga. Dan seperti yang tampak layar kaca Anda, Fatimah, Ana dan juga pemirsa, di bawah sini ada percikan cat yang memang ini adalah hasil dari evakuasi warga begitu ya, ketika melihat adanya percikan api yang muncul. Berdasarkan keterangan dari warga, memang untuk ketika adanya muncul api, warga langsung sontak menyiramkan air cat untuk memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman yang padat ini. Kalau kami dapat ceritakan untuk kondisi sekarang bagaimana, memang untuk situasi di Jalan Mandiri 2 ini sudah kondusif, meskipun memang sempat terjadi pelemparan bom molotov yang salah sasaran. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kronologi dari pelemparan bom molotov di Jalan Mandiri 2 ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan saksi mata, yakni Bapak Dodi. Assalamualaikum Pak Dodi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, sehat, selamat. Pak Dodi, sebelumnya mungkin boleh tolong diceritakan terkait bagaimana saat peristiwa pelemparan bom molotov itu terjadi Pak? Terjadi dari sebelah barat. Api dari sebelah barat, lemparan dari sebelah barat, jatuhnya di sini ke sebelah timur ini. Jadi api membesar 3 titik. 1 di tengah, 1 di pinggir, 1 di bak sampah sini. 3 titik, ya. Nah, saat kejadian waktu itu Bapak sedang melakukan apa, Pak? Lagi ngecat. Ini pintu terbuka semua. Saya kaget ada motor jatuh sini. Saya ada begal gitu. Keluar, api udah tinggi sini. Api udah tinggi, jadi terpaksa saya siram air yang sini. Kan mepet kena rumah, kena rumah. Ya. Pak, kalau kami lihat gitu ya dari rekaman CCTV yang ada, ini ibu dan anaknya menabrak tembok begitu ya. Mungkin boleh tolong tunjukkan Pak, sebelah mana Bapak ibu tersebut? Oke. Di sebelah sini apa ya? Iya. Iya. Oke. Nah, setelah menabrak itu kondisi dari ibu dan anaknya seperti apa Pak? Jatuh, lari, motor jatuh, ibu dan anak dibawa pergi jauh. Iya, ketakutan ya. Kalau yang Bapak lihat kondisinya gimana? Apakah ada luka-luka atau justru luka bakar begitu Pak? Motornya aja rusak, orangnya ya nggak apa-apa orangnya. Kalau Bapak sendiri sempat melihat wajah pelakunya nggak Pak? Nggak lihat saya. Oh, nggak lihat ya. Saya tanya ada bom molotov kemari aja, nggak ngelihat pelakunya. Oh, begitu. Iya, karena lemparan dari sana sih kemari. Bapak Dodi, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya Pak. Selamat beraktivitas kembali. Ya, Ana, Fatimah dan juga pemirsa, kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian dari warga, dan memang untuk pelaku dan juga dari korban yang salah terkena dari bom molotov ini
datang dari arah barat untuk keluar dari Jalan Mandiri 2 ini. Dan memang kalau kami mendapatkan keterangan dari warga, pada malam sebelum dilemparnya bom molotov sempat terjadi keributan. Dan kalau dapat saya ceritakan sedikit, memang untuk bom molotov ini berdasarkan keterangan dari Kapolsek Koja, yakni Kompol Andri Soeharto, untuk motif dari pelemparan bom molotov ini karena adanya kecemburuan dari mantan suami terhadap mantan istrinya yang berpacaran dengan salah satu warga di sini begitu. Dan akibat dari kecemburuan tersebut, pelaku pun niatnya ingin melemparkan bom molotov ke arah keluarga dari pacar mantan istrinya. Namun usaha tersebut ternyata salah sasaran sehingga mengenai korban yang sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terkait motif dari pelemparan bom molotov ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan Ketua RT 05 dengan Bapak Abdul Aziz. Assalamualaikum Bapak Abdul, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Pak Abdul, mungkin boleh tolong ceritakan Pak, pada malam sebelum kejadian gitu ada peristiwa yang mengarah pada pelemparan bom molotov ini nggak Pak? Betul, waktu malam Senin sekitar jam 12:10, rumah saya diketok-ketok sama Linmas, ada keributan di depan katanya. Saya langsung lari ke depan, saya melihat ada perempuan udah kepalanya bocor. Nah itu saya tanya karena perempuan itu juga bukan warga sini, kejadiannya di RT 11, di RT 11 RW 9. Dia dipukul sama mantan suaminya katanya. Mungkin masalah keluarga, masalah anak, cuman dia udah lama pisah. Perempuan itu sama pelaku ini. Lalu Pak, pada saat kejadian gitu, warga ada melaporkan kalau ada rumah yang rusak atau warga yang terluka nggak Pak akibat dari bom molotov tersebut? Kalau saya nanya sama korban, pagi-pagi dia visum, katanya sudah laporan dia, bikin laporan di Polres kan. Lalu Pak, ingin mengonfirmasi kembali, apakah korban yang terkena salah sasaran bom molotov ini merupakan bagian dari target pelaku atau bagaimana Pak informasinya sejauh ini? Oh, ibu itu Ibu Ratna Dewi, dia warga saya juga, dia sedang lewat mau ke pasar sebenarnya. Sebenarnya bukan sasarannya, bukan ibu itu. Cuman kebetulan ibu itu lagi lewat, pas apinya dekat motor dia kaget, langsung nabrak tembok dia. Pak, terkait pelaku begitu ya, berinisial M, informasinya, apakah dari M ini merupakan warga dari RT yang dipimpin oleh Bapak atau bukan Pak? Bukan, dia domisilinya di RT 10 di RW 9 juga. Iya. Kalau Bapak pribadi apakah pernah melihat pelaku atau pernah mengenal dengan pelaku Pak? Saya sama pelaku kurang begitu kenal sih, cuman dengar-dengar namanya aja. Ya kalau sebenarnya masalah bom molotov ini ada 2 TKP sebenarnya Mbak. Yang satu sebelum kejadian di sini nih ada di RT 11 sebenarnya. Jadi di rumahnya pas depan rumahnya Bapak Kecel di RT 11 kejadian di situ. Kebetulan Bapak Kecel ini istrinya saudara sama ini juga. Jadi sebelum di sini ada di RT 11 dulu, ada itu pas depan pintu rumahnya dia. Lalu yang kejadian di sini itu seperti apa Pak? Kalau kejadian di sini dia itu dari depan lewatnya lewat belakang sini. Lewat belakang sini udah habis ngelempar itu dia langsung kabur lewat belakang lagi. Warga udah berhamburan, saya lihat di CCTV-nya itu. Terima kasih banyak Pak Abdul atas keterangan dan waktunya. Semoga sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali Bapak. Ya, Fatimah, Ana dan juga pemirsa, memang sampai saat ini berdasarkan keterangan dari Polsek Koja, untuk pelaku masih belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian alias masih buron, dan memang kami pun juga sama-sama berharap bahwa untuk pelaku ini segera ditangkap karena memang dari warga pun mengaku cukup terkejut akibat adanya bom molotov yang salah sasaran ini, sehingga memang untuk warga pun meningkatkan kewaspadaannya, dan warga juga bercerita sejak kejadian itu untuk tingkat keamanan seperti ronda pun ditingkatkan. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih laporan langsung Rindi Salsabira dari kawasan Koja, Jakarta Utara. Selamat kembali bertugas.
Usai penahanan ditangguhkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Roy Suryo masih melakukan perlawanan hukum dalam kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kali ini Roy Suryo mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Metro Jaya. Sidang perdana atas permohonan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 29 Juni 2026. Menurut penasihat hukum Roy Suryo, langkah hukum pengajuan pra-peradilan terkait menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam proses penanganan perkara tersebut. Seperti diketahui, Roy Suryo dan Dr. Tifa, tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, ditangkap Polda Metro Jaya pada Jumat 19 Juni pada pekan lalu. Usai ditangkap, mereka kemudian dilimpahkan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Juni 2026. Selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa menyusul adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum dan keluarga kedua tersangka. Meski tak ditahan, Roy Suryo dan Dr. Tifa dikenakan wajib lapor setiap 1 minggu sekali. Lantas, apa pertimbangan Roy Suryo mengajukan pra-peradilan di tengah kasusnya telah dilimpahkan kejaksaan dan siap disidangkan di pengadilan? Benarkah langkah mengajukan pra-peradilan sebagai strategi kubu Roy Suryo lebih memilih menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dibandingkan pembuktian kasus ijazah Jokowi di persidangan? Langsung saja ya Fatima dan juga pemirsa, ini menarik sekali karena kita sudah hadirkan dua narasumber yang berada di studio. Ada Refli Harun, kuasa hukum Roy Suryo, dan juga Irjen Pol Purnawiran Arianto Stadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, saya mau nanya ke Bang Refli dulu. Ya. Bang Refli, penahanan sudah ditangguhkan. Urgensinya apa mengajukan pra-peradilan? Apakah ingin menguji profesionalitas para penyidik kemarin? Ya begitulah. Apa yang gimana nih? Apa dasarnya? Urgensinya apa? Jadi begini ya, memang proses sudah lewat ya. Bahkan sekarang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi bukan lagi di kejaksaan loh, mereka itu sudah dilimpahkan. Tetapi kan bagaimanapun tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu kan perlu dikoreksi. Kan kita negara hukum ya. Jadi apakah proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sesuai dengan prosedur yang diatur hukum atau tidak, terutama oleh KUHAP ya. Nah, kami menganggap bahwa prosedurnya itu tidak terpenuhi. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara alasan penangkapan ya, mulai dari penggeledahan, kita mempertanyakan ketika dia masuk kamar Roy Suryo, ada istrinya yang berpakaian belum proper, kemudian Roy Suryo yang baru sholat subuh dan kemudian berpakaian juga masih seadanya, apakah itu berbekal penetapan pengadilan negeri? Nah, itu kita akan pertanyakan, karena sepanjang atau sependek yang saya tahu kita belum mendapatkan itu. Lalu yang kedua adalah misalnya penangkapan. Kalau kita baca KUHAP pasal 95 dan 97 ya, KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025, itu jelas alasan penangkapan itu adalah dalam hal bahwa tersangka mau ada pemeriksaan. Dan yang kedua adalah dia mangkir setelah 2 kali dipanggil berturut-turut dan tidak datang gitu. Barulah dilakukan upaya paksa kan. Nah, dua-duanya tidak terpenuhi. Klien kami ini kooperatif. Bayangkan, Mas Roy itu 30 kali wajib lapor. Ya, 30 kali wajib lapor dan kemudian tidak ada alasan untuk mengatakan dia mangkir. Lalu penangkapan untuk pemeriksaan tersangka juga tidak terpenuhi. Karena kasusnya sudah P21 dan kemudian ini dalam ternyata alasannya untuk dilimpahkan untuk pelimpahan tahap kedua tersangka dan barang bukti serta berkas. Jadi ini tidak memenuhi apa yang dikatakan oleh KUHAP. Demikian juga proses penahanan. Penahanan itu semua alasan penahanan yang diatur pasal 100 ayat 5 ada 8 poin itu tidak terpenuhi semua. Misalnya begini, bahwa Mas Roy berupaya melarikan diri. Mana orang wajib lapor dipenuhi terus setiap dan tidak masuk akal kan? Mas Roy misalnya mau menghilangkan barang bukti. Barang bukti apa? Orang sudah selesai proses penyidikannya dan sudah dilimpahkan, bahkan sekarang dilimpahkan pengadilan. Kemudian Mas Roy misalnya mengulangi perbuatan. Perbuatan apa yang diulangi? Karena kita harus bedakan kan mala in se dan mala in prohibitas. Sering saya katakan juga, mala in se itu kan dari sananya kejahatan. Misalnya perampokan, pembunuhan, kemudian penjamretan, korupsi dan lain sebagainya, di mana di semua negara
dimanapun itu dianggap sebuah kejahatan. Kemarin dikatakan ujaran kebencian. Ya, tapi malah in prohibita itu adalah dia menjadi tindak pidana karena undang-undang. Ya, misalnya ujaran kebencian, kemudian fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu sendiri masih debatable. Apakah yang dilakukan Roy Suryo itu adalah sebuah tindak pidana atau tidak? Kan kalau misalnya kita mau menangkap atau menahan seorang perampok, seorang pembunuh, itu wajar. Karena kita khawatir dia mengulangi perbuatannya, kan begitu. Tapi dalam hal kasus Roy Suryo, di mana kita menganggap bahwa ini adalah kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan dan tulisan, maka terlalu berlebihan kalau dilakukan proses penangkapan dan penahanan. Karena kan kita bicara tentang yang namanya hukum pidana itu kan ultimum remedium. Jadi upaya terakhir. Kalau memang bandel, tidak mau mendengarkan, mangkir dan lain sebagainya, ini tidak. Semua hal dipatuhi oleh Roy Suryo. Kita lihat misalnya ya, kalau kita buka alasan untuk menahan itu di pasal 100 ayat 5, itu ada 8, biar pemirsa bisa memahami. Dan tidak ada satupun yang bisa dijadikan alasan untuk menahan Roy Suryo. Saya mengatakan Roy Suryo karena saya memang mewakili kepentingan Roy Suryo ya. Jadi saya dalam konteks ini tidak mewakili kepentingan Dr. Tifa ya. Jadi misalnya pasal 5 ya, penahanan itu bisa dilakukan dengan A, mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Tidak pernah dilakukan. B, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah dilakukan. C, menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah dilakukan. D, berupaya melarikan diri. Bukan subjektif lagi kok. Kalau dulu dikhawatirkan melarikan diri, sekarang berupaya. Tidak pernah. Berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti. Tidak pernah. Melakukan ulang tindak pidana. Masih debatable kan tadi tindak pidananya. Terancam keselamatannya atas persetujuan. Dia minta ditahan karena dia terancam. Enggak juga. Mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Tidak juga. Jadi dari 8 alasan ini tidak ada satupun yang bisa memenuhi alasan untuk menangkap dan menahan. Intinya Bang Refli menyatakan bahwa Roy Suryo ini tidak layak ditahan. Tapi saya mau ke Pak Ardianto dulu Pak. Tadi sudah disebutkan poin-poinnya apa saja. Apakah memang pandangan Bapak ada cacat dalam proses yang dilakukan oleh penyidik terhadap Roy Suryo? Saya akan menjawab ya. Saya akan menerangkan apa itu pra-peradilan. Kan itu katanya itu kan pra-peradilan ya. Bagi polisi ya sebagai penyidik itu sejak KUHAP itu dilakukan tahun 81 atau 83 mulainya itu sampai sekarang ini polisi kalau digugat di pra-peradilan itu udah ratusan mungkin ribuan kali. Bagi polisi tindakan pra-peradilan itu hal yang wajar karena itu memang diatur di dalam KUHAP. Pra-peradilan adalah suatu sarana untuk mengoreksi apakah tindakan penyidik ataupun penuntut, kalau ini penyidik ya karena dilakukannya kepada penyidik, apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai dengan prosedur apa tidak? Kalau tidak sesuai ya nanti di pra-peradilan pasti kalah dan kemudian nanti tindakan itu dianggap tidak sah. Kalau menggeledah berarti hasil penggeledahannya itu harus dikembalikan misalnya, kemudian penangkapan kalau tidak sah harus dibatalkan penangkapannya, penahanan kalau diperadilan kemudian kalah kemudian harus dibebaskan. Itu namanya pra-peradilan. Jadi pra-peradilan adalah satu sarana untuk kontrol masing-masing aparat itu supaya tidak berlebihan. Oke, Pak Arianto, tapi dalam kasusnya Roy Suryo ini apakah memang ada pelanggaran prosedur? Nah, gini, saya belum sampai situ ya. Yang namanya itu pelanggaran apa tidak ya. Tindakan polisi itu dalam penyidikan, waktu menangkap dan menggeledah itu namanya diskresi. Aturan yang ada dalam KUHAP itu sangat terbatas. Undang-undang pun dimanapun ya akan mengatur sangat pada pokok-pokoknya saja. Seperti tadi penangkapan syaratnya begini-begini, tapi tidak detail sampai ke dalam-dalam. Masuk pintu harus bagaimana, yang boleh bagaimana, itu tidak boleh bagaimana, itu tidak ada di dalam itu. Makanya itu apakah ini melanggar apa tidak itu nanti tergantung dari penafsiran masing-masing. Penafsiran penyidik mungkin waktu itu sudah mengatakan bahwa itu benar, saya tidak melanggar. Tetapi bagi pihak yang ditangkap atau pihak yang menjadi objek, dia merasa dilanggar. Disitulah maka itu harus diuji mana yang benar, mana yang salah, ada di pra-peradilan. Itu kira-kira gitu. Jadi bagi saya ya, itu apakah ini memenuhi syarat apa tidak, apa tadi kalau ditanyakan apakah ini sudah benar apa tidak. Kalau saya jawabannya ya menurut penyidik itu sudah benar. Karena itu menurut pikiran dia
tindakan yang terbaik untuk melakukan itu. Oke. Nah, kemudian kalau itu masih didebat, ya itu sudah benar. Jalannya di pra-peradilan, nanti hakim akan meriksa di situ. Oh, ternyata ini polisi kalah, salah. Bagi polisi kalah di pra-peradilan bukan aib itu. Karena yang namanya pra-peradilan itu hanya penafsiran kepada apakah benar apa tidaknya tindakan itu. Di mana tindakan itu tidak akan mungkin diatur di dalam undang-undang karena sangat detail gitu. Bukan aib. Artinya apakah kemudian tersangka yang kemudian dipersalahkan dalam salah prosedur ini merasanya lebih hak saya jadi terkoyak dong? Bukan. Tersangka itu kan punya hak. Membela diri, untuk menyampaikan pendapat, untuk menyangkal, untuk memprotes itu punya hak dia. Hak dia kalau di dalam penyidikan ya dilakukan dalam pra-peradilan. Oke. Kita polisi kalau seandainya dinyatakan salah, bukan aib menurut saya, itu bukan suatu itu keburukan atau bukan. Karena ini hanya penafsiran daripada sah tidaknya tindakan itu. Sementara tindakan itu adalah tindakan diskresi yang sangat detail, yang tidak ada aturan tertulisnya di dalam hukum itu. Artinya sah-sah saja Pak Arianto pihak tersangka melakukan pra-peradilan. Ya. Tapi dari pandangan Pak Arianto sendiri, untuk kasus Roy Suryo, apakah layak untuk dilakukan penahanan? Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau kemarin itu ya, itu gini, masalahnya bukan pada penahanan atau penangkapan. Kemarin itu ya polisi ya melakukan penangkapan. Kalau tadi kan syaratnya penangkapan itu harus ada panggilan dulu dan sebagainya gitu kan. Tetapi kemarin polisi itu menangkap itu dalam rangka meyakinkan bahwa tersangka ini hari Senin harus sudah bisa dihadapkan kepada penuntut umum, ke jaksa. Yang namanya penyidikan itu, Bu, mulai dari nangkap, manggil, meriksa, membawa tersangka itu ke jaksa, itu termasuk di dalam satu proses penyidikan. Jadi kemarin polisi itu, karena dia nggak mau ambil risiko, nanti kalau Senin itu seandainya itu kemudian tidak ada, nanti kerja selama 1 tahun itu udah capek-capek, kemudian ternyata gagal di situ. Karena kemarin itu kan pada tahap terakhir tuh, ibarat kita tuh mau ujian skripsi ya. Polisi para penyidik itu suruh bikin skripsi selama 1 tahun ini, sudah selesai. Kan dia kan nggak berani ambil risiko. Risikonya mau diserahkan kemudian ternyata nggak ada. Ya dia menggunakan haknya menurut dia. Kita boleh saja menangkap orang bisa. Yang namanya menangkap adalah menaruh orang itu pada kekuasaan suatu ya untuk tujuan penyidikan kalau untuk polisi. Jadi menurut saya pikir kemarin itu polisi dalam rangka menangkap kemudian meyakinkan ke jaksa. Jadi saya nggak ngerti apakah itu kemudian ditahan apa tidak, saya tidak tahu. Oke, Bang Refli, Roy Suryo kemudian mengajukan pra-peradilan. Dr. Tifat, ntar dulu dong, saya jawab ini. Iya, ini kita mau tanyakan langsung ke Bang Refli. Bagaimana dengan hak-haknya, pemulihannya seperti apa? Jadi begini, ya, saya kan sekarang dalam tahap persidangan, makanya saya mau mendengarkan pihak yang berbeda pandangan dengan saya. Betul-betul saya detail ya. Pertama soal diskresi. Kedua memastikan, ketiga penyidikannya. Ingat ya, diskresi, memastikan dan penyidikan. Jadi diskresi itu ya dalam undang-undang tentang administrasi pemerintahan itu tidak boleh melanggar aturan tertulis. Jadi diskresi itu. Jadi discretional power itu tidak boleh melanggar aturan tertulis. Jadi kalau sudah ada syarat-syarat penahanan itu 8, maka tidak boleh. Saya udah baca pasal 105 itu penjelasannya cukup jelas. Artinya 8 kriteria itulah yang bisa dilakukan untuk proses penangkapan. Dalam keadaan normal. Ini kan dalam keadaan normal, ini bukan keadaan tidak. Kalau dalam keadaan tertangkap tangan itu beda lagi. Nah, itu 8. Karena itu tidak boleh dilanggar menurut saya. Lalu untuk memastikan ya, dalam menegakkan hukum pidana kita juga harus pakai akal sehat. Pakai yang namanya perspektif humanisme. Selama ini apakah misalnya Mas Roy itu punya potensi untuk melarikan diri, punya potensi untuk mangkir? Kan enggak, jangankan dipanggil oleh kejaksaan untuk penyerahan tahap kedua, dipanggil TV One aja datang dia, ya kan? Tapi kan sudah di penangguhan gitu Bang. Oke, sebentar dulu, tidak ditahan begitu. Ya, sebentar. Nah kemudian dalam rangka penyidikan, enggak bisa, salah, karena penyidikannya sudah selesai. Jadi sudah P21 tanggal 30 April. Jadi tidak ada lagi proses untuk penyidikan karena itu dikatakan bahwa penangkapan itu untuk persiapan pelimpahan tahap kedua dan itu tidak justified di dalam KUHP. Karena dalam KUHP dinyatakan 2 hal, yaitu dalam rangka pemeriksaan tersangka, penyidikan, kemudian dalam rangka karena dia mangkir 2 kali. Jadi kan kita dalam menegakkan hukum pidana gini.
Hukum pidana itu tidak boleh pakai analogi, tidak boleh pakai discretional power yang terlalu luas, karena ini adalah hukum yang keras. Karena hukum yang potensial melanggar HAM atau membatasi HAM seseorang, sehingga dia harus rigid dan ketat. Dan itulah maksudnya KUHP yang baru ini. Kalau KUHP yang lama peninggalan katakanlah dianggap kurang pro hak asasi manusia, humanisme dan lain sebagainya, KUHP dan KUHP yang baru diharapkan lebih punya perspektif humanisme dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, makanya memang untuk itu kita uji. Memang ya, mau dikabulkan tidak dikabulkan, ini tidak langsung berpengaruh pada pokok perkara. Langsung ya saya bilang. Secara psikologis nanti kan kita akan lebih baik kalau dikabulkan. Tetapi untuk pembelajaran ke publik bahwa Anda walaupun berkuasa itu tidak boleh sewenang-wenang. Walaupun Anda punya kewenangan, tidak boleh sewenang-wenang, gitulah. Artinya tidak ada dasar objektif penetapan tersangka. Tapi nanti, Bang Refli, dijawab ya Pak Arianto, juga kita akan lanjutkan dialognya. Kita jeda terlebih dahulu, Pak Besa. Persoalan pra-peradilan, ya, kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Juni 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tifa Uzia Tiasuma, saya sendiri atau Dr. Tifa, selanjutnya disebut klien, bersama ini kami menyampaikan permohonan pembatalan pra-peradilan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ceki Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud sebagai berikut. Bahwa kami mengajukan pembatalan atas permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 atas nama klien kami yang saat ini dengan nomor pendaftaran PN Jakarta Sel sekian-sekian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa kami melakukan pembatalan permohonan pra-peradilan dikarenakan permintaan klien kami, dan saat ini klien kami sudah dikabulkan untuk dilakukan penangguhan penahanan pada perkara Akuo. Bahwa dengan alasan tersebut kami berpendapat sudah tidak relevan apabila dilanjutkan upaya hukum pra-peradilan. Maka dengan ini kami menyatakan dan memohon untuk dapat membatalkan permohonan pra-peradilan tertanggal 19 Juni 2026 antara Tifa Uzia Tiasuma selaku pemohon terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ceki Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya selaku termohon. Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Mungkin saya mau ke Pak Arianto dulu, Pak, untuk selain menanggapi apa yang sudah tadi disampaikan Bang Refli, alasan-alasan dan juga poin-poinnya, mungkin jika memang nanti dalam peradilan ini penyidik dinyatakan bersalah atau tidak sesuai prosedur, ini seperti apa, Pak Arianto? Baik, pertama saya tanggapi dulu ya yang tadi ya. Itulah saya sampaikan tadi ya Pak, bahwa penafsiran yang berbeda-beda itulah yang nanti akan diuji di dalam pra-peradilan ini oleh hakim. Tadi saya berbeda pendapat dengan mengenai diskresi. Saya menerangkan diskresi ini, diskresi berdasarkan undang-undang kepolisian. Polisi itu diberikan tugas melakukan tindakan lain yang menurut kepentingan pada saat itu dan menurut pertimbangan daripada aparat yang ada di situ. Nah, kalau tadi yang sampaikan Pak Refli tadi diskresi dari undang-undang pemerintahan. Itu beda itu pengertiannya. Kalau di dalam polisi itu ya, polisi itu hampir setiap hari melakukan diskresi. Karena apa? Hukum itu tidak mengatur persis bagaimana kita harus bertindak. Contoh ngatur lalu lintas. Polisi boleh menindak saat itu atau boleh membiarkan itu pelanggaran berlangsung. Base yang lebih daripada muatan. Itu teorinya harusnya diturunkan penumpangnya. Tetapi polisi kan enggak, karena demi supaya tidak macet. Itulah yang namanya diskresi. Nah, sama juga dengan ini tadi. Jadi diskresi itu apakah polisi itu akan melakukan penangkapan dengan cara begini atau tidak ditangkap atau dipanggil dan sebagainya, itu masuk dalam pilihan ya. Yang diskresi adalah menurut kalau polisi ya, pilihan bertindak ya sesuai dengan pertimbangan aparat di lapangan berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada. Tapi ada syaratnya itu. 1, tidak boleh melanggar hukum yang bertentangan. 2, tidak boleh berlebihan. Dan 3, harus ada tujuannya itu jelas, seimbang dengan caranya melakukan itu. Contoh misalnya, kita melihat orang gila,
mau baca orang, kan dia tahu kita orang gila, maka polisi bisa mengambil diskresi itu. Apakah saya tembak tangannya, pas dia saya tembak kakinya, atau saya biarkan dengan kemungkinan sehingga orang itu mati, itu diskresi namanya. Gitu. Satu ya, beda pendapat kan. Nah, kedua menengah penyidikan. Nanti saya jelaskan. Justru memperkuat saya. Oke, baik Bang Renzo. Oke, Bang Refli. Enggak, saya jangan yang namanya penyidikan tadi. Dibilang kan penyidikan sudah selesai, sudah selesai. Itu kan penafsiran beliau kan. Iya, Tapi kalau penafsiran saya, yang namanya penyidikan itu adalah penyidikan adalah tugas polisi di dalam bagian daripada penegakan hukum itu mencari alat bukti, membuat terangnya suatu perkara, kemudian supaya bisa ditemukan tersangkanya itu. Nah, kemudian dalam KUHP, tugas polisi selain mencari itu membuat berkas perkara adalah kalau sudah selesai dan sudah dinyatakan oleh lengkap jaksa, maka dia harus menyerahkan ke jaksa. Jadi yang namanya penyerahan ke jaksa itu tersangka itu merupakan bagian daripada penyidikan. Jadi selama penyidikan yang sudah selesai itu kemarin, kalau dinyatakan sudah lengkap dan belum disampaikan kepada jaksa, belum selesai itu penyidikan itu, makanya lah tindakan polisi itu mengambil Pak Roy itu dan kemudian menyerahkan, itu barulah selesai. Begitu diterima, selesailah tugas polisi. Makanya dalam hal ini, kalau bagi saya ya sebagai pengamat itu, polisi sekarang sudah mesti nggak usah pusing-pusing dengan apa yang akan terjadi, mau diajukan pra peradilan nggak apa-apa, silakan aja. Oke. Jadi gitu sikap dari mana kita gitu. Jadi nggak usah. Oke, kita debatkan poinnya, Bang Refli. Jadi untuk menyelesaikan tugas polisi juga diskresi adalah pilihan. Gini, tadi kan Pak Arianto sudah bilang diskresi itu tidak boleh melanggar hukum. Kan yang kita persoalkan adalah ini tindakan yang melanggar hukum. Makanya kita pra peradilan. Yang kedua adalah kalaupun ada tugas untuk melimpahkan tersangka, bukan berarti Anda bisa sewenang-wenang, kan begitu. Kan tadi dikatakan, not necessary untuk menangkap dan menahan dalam rangka pelimpahan tahap 2, pelimpahan tersangka. Karena tersangka selama ini kooperatif, tidak menghalang-halangi, tidak menghilangkan barang bukti, tidak berupaya untuk lari dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada alasan subjektif untuk menahan. Kan paham kan? Untuk apalagi menangkap sebelumnya, apalagi sebelumnya memang tidak ditahan. Nah, inilah yang kemudian akan kita uji ya di pengadilan, di pra peradilan ini. Soal kalah dan menang itu soal lain. Tetapi intinya adalah kesewenang-wenangan, apalagi pelanggaran terhadap undang-undang itu tidak boleh dibiarkan. Nah, tadi yang saya katakan diskresi itu, kalau kita bicara undang-undang namanya AP, administrasi pemerintahan, itu pemerintahan itu, kepolisian itu bagian dari pemerintahan juga. Semua undang-undang itu berlaku untuk semua unit pemerintahan. Nah, itu adalah babonnya dari pengertian diskresi. Bahwa diskresi itu artinya begini dan tidak boleh melanggar undang-undang. Termasuk polisi. Polisi tidak boleh melanggar undang-undang dalam menetapkan atau membuat langkah discretional power. Bang Refli, tapi udah di penangguhannya sudah dilakukan gitu, tidak ada penahanan. Kenapa masih terus mau melakukan pra peradilan? Sedangkan Dr. Tifa juga sudah mencabut. Tidak fokus aja gitu ke pengadilan nantinya. Ini kenapa? Malah kita tidak menutup mata, ada yang mengatakan bahwa ini strategi untuk memperlambat proses hukum. Oke, ya. Jadi gini, pertama, pra peradilan itu adalah hak. Yang namanya hak itu bisa diambil, bisa tidak diambil, ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan tidak boleh melakukan pra peradilan karena pra peradilan hak. Yang kedua adalah memang ada perdebatan di internal kami. Perlu nggak sih yang namanya pra peradilan ini? Toh pra peradilan ini kan tidak menentukan lagi untuk ke persidangan nanti. Tetapi kita juga punya yang namanya social responsibility, tanggung jawab sosial. Mas Roy tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau seandainya tidak ada koreksi terhadap penyidik, petugas begitu, maka petugas merasa benar. Apalagi, ini mohon maaf nih, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan dalam proses kemarin. Mulai dari Jumat kemarin sampai Senin kemarin. Apa saja? Mau berapa? Yang mungkin bisa diungkap ini. Sebagai contoh, ya, ketika mereka dirawat inapkan di rumah sakit dengan penyakit masing-masing, tiba-tiba pada pukul 10 malam, 11 malam, sampai pukul 12 malam, ya 00 itu, mereka mau dikembalikan ke tahanan Polda Metro. Sampai kemudian kita mengancam rumah sakit. Kalau kalian memberikan izin, kami akan tuntut rumah sakit ini. Saya tanya, pernah nggak mengeluarkan pasien pada malam hari, setengah 11 malam pada waktu itu? Nggak pernah katanya.
Saya bilang Pak penyidik, tolong, ini nggak pernah. Kalau ada apa-apa terjadi dengan pasien, Anda harus tanggung jawab. Akhirnya setelah ngotot-ngotot, besok pagi. Coba bayangkan, kenapa ngotot untuk mengembalikan pada pukul 11 atau 12 malam, padahal besok paginya itu tinggal beberapa jam lagi. Kalau kita bicara tentang humanisme, perspektif kemanusiaan, kok nggak manusia? Mungkin dirasa kepolisian sehat-sehat aja begitu Bang. Bila ada anggapan seperti itu bagaimana? Sehat bagaimana? Dokter Tifa masih diinfus. Sampai saat ini? Enggak, waktu mau diangkut tuh dia masih diinfus. Bayangkan, masih diinfus dia. Lalu kemudian mendapatkan antibiotik yang 3 hari itu dengan proses infusnya. Kemudian Mas Roy masih tinggi itu, saya nggak bisa spesifik ya penyakit orang kan. Kemudian juga masih kolesterol. Jadi kalaupun mereka sudah dalam kondisi yang lebih baik, lebih sehat misalnya, tidak ada kelaziman, tidak boleh pasien dikeluarkan dalam keadaan pukul 11 malam. Karena itu bukan waktu yang sehat. Jadi keluarkan harus pagi dan siang begitu. Oke, Pak Arianto mungkin bisa ditanggapi, ini tidak ada kelaziman begitu ya? Oh jangan, itu contoh doang. Saya dari pihak ini seperti apa? Masalahnya di sini itu terbatas waktunya. Saya nggak bisa berdebat dengan beliau. Oke. Gimana itu tanggapannya? Udah saya sampaikan dari tadi, kan perbedaan penafsiran mengenai tadi katakan sewenang-wenang. Tapi kan ada prosedur tetap dari rumah sakit. Ya itu kan namanya ini menurut prosedur kayak gini gitu ya. Itu penafsiran daripada dari pihak sana. Tapi kalau dari pihak penyidik sendiri batasannya itu tadi dikatakan tidak melanggar hukum. Penyidik itu di dalam melakukan diskresi batasannya pada HAM. Apakah ini sewenang-wenang atau tidak? Dia di kepalanya itu ada berpikir untuk itu. Jadi tidak dianggap kita itu sewenang-wenang. Karena kalau kemarin itu ya, kenapa mesti ini udah kooperatif dan sebagainya? Oke. Tapi kan kita juga ingin yakin bahwa itu dia tidak akan memperlama tadi penyidikan itu tadi. Tadi kan ada yang mengatakan ini jangan-jangan untuk memperlama penyidikan itu. Nah memang gejala itu ada selama ini. Makanya kita nggak maulah didikte oleh lawan itu ya untuk menuruti apapun yang dilakukan sehingga kepentingan kita sendiri nanti bisa lepas. Nah kemarin itu udah pada ujungnya tinggal nyerahkan gitu saja. Kemudian kalau kita harus panggil, ya kalau dipanggil datang kan dipanggilnya tidak punya alasan. Saya sakit nggak bisa datang. Seperti kemarin contohnya ya bahwa sakit itu menjadi alasan. Begitu masuk kan sehat-sehat saja. Oke. Waktu itu kan jangan diperiksa ke dokter, kata ke rumah sakit kan gitu kan. Ternyata kemudian sakit kan nggak boleh keluar dari rumah sakit. Jadi, itulah perbedaan penafsiran. Jadi bisa saja polisi menilai ini ada penundaan penyidikan begitu. Mungkin Bang khawatirnya itu menunda penyidikan ini. Karena memang selama ini kayak gitu. Dulu sudah lengkap katanya ya, minta digelar ulang. Kita turuti dengan gelar ulang. Saya bukan bilang saya gini ya. Kalau polisi itu sudah melakukan tugas yang betul, jangan di-framing bahwa polisi itu melanggar. Itu yang saya tidak terima, ngomongnya kepada masyarakat. Saya harus menjelaskan pada masyarakat. Oke, gimana Bang Refli? Jawaban saya kayak gitu dong. Harus. Apa yang mau ditanggapi? Jangan di-framing. Gimana? Jangan di-framing. Saya menanggapi orang yang sudah mulai emosional gimana? Enggak, kita santai semua di sini. Santai diskusi. Jadi saya tidak emosional. Saya hanya menerangkan pada masyarakat. Jadi kitanya Pak Arianto itu kan kitanya maksudnya polisi ya, bukan Jokowi kan? Kitanya polisi. Polisi tadi disampaikan. Polisi. Nah jadi gini, sekali lagi kan pra-peradilan ini kan untuk penyidik ya. Jadi nanti kita buktikan saja apakah penyidik itu melakukan ini sesuai dengan hukum atau tidak. Kami mendalilkan tuh penggeledahan, kemudian penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik itu tidak sesuai dengan hukum yang ada. Untuk itu kami buktikan ya. Kami ajukan permohonan, ada dalil-dalil permohonannya dan sudah saya baca kan. Kemudian nanti kita ajukan saksi, ya, kita ajukan bukti, kita ajukan ahli. Nah, nanti terserah hakim untuk menilainya. Kita harapkan bahwa ada yang namanya independency of judiciary, ya. Jadi hakimnya independen dalam memutuskan ini. Jadi walaupun misalnya kalau dikabulkan, alhamdulillah untuk pembelajaran ke publik. Kalau tidak dikabulkan, ya artinya kita konsentrasi saja kepada masalah pokoknya. Karena persidangan ini mungkin akan digelar pada awal Juli. Karena itu ya kita akan jumping up. Jadi menang atau kalah itu soal yang kita tidak terlalu risaukan. Yang paling penting adalah kita menunjukkan ke publik bahwa cara-cara polisi
cara-cara penyidik dalam melakukan penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu adalah melanggar aturan yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan kita tunjukkan itu. Baik, kita tunggu ya persidangan nanti hari Senin berarti hasilnya seperti apa. Terima kasih Bang Refli, terima kasih Pak Ariati sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, ada informasi nih di mana seorang ibu nekat mendatangi lapak yang diduga sarang peredaran narkoba yang berada di lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Aek, Kanopan Timur, Kecamatan Kaulahulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam rekaman pemirsa, ibu tersebut menerangkan di dalam rumah megah terdapat pasangan suami istri yang diduga bandar narkoba. Menunjukkan sejumlah pria di lokasi, tempat transaksi dan tempat mengkonsumsi barang terlarang tersebut hingga akhirnya orang yang berada di lapak lari berhamburan. Ini tukang menjaganya, penjualnya di sini dibuatnya. Ya. Nah, ibu tersebut sempat memvideokan seorang laki-laki yang sedang asik menghisap, diduga narkoba jenis sabu. Menindak keresahan warga, personil Polsek Kuala Hulu bersama pihak kelurahan langsung menggerebek lokasi tersebut. Dan agar lokasi tidak digunakan kembali, polisi bersama pihak kelurahan membongkar dan merobohkan lapak serta membakar meja, kursi, dan barang-barang lainnya. Hebat banget ya ibunya. Ini emang the power of emak-emak ya. Peduli loh terhadap generasi bangsa ke depannya seperti apa. Dengan berani dia datang, memang dicurigai lapak narkoba. Kan biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba biasa aja melakukan tindakan yang menyeramkan juga gitu. Tapi berani sekali nih, patut diacungi jempol untuk ibu-ibu yang datang ke lapak narkoba. Foto video aja. Nah, ada lagi ini mungkin bikin marah bagi para pecinta kucing. Karena apa? Seorang pria yang melempar seekor kucing dari atas jembatan Kartini di Kota Semarang, Jawa Tengah, akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ya, pelaku nekat melakukan aksinya karena kesal setelah kucing buang kotoran di tempat tidurnya. Setelah viral dan menuai banyak kecaman warganet, tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Gayamsari bergerak cepat melakukan penyidikan. Petugas berhasil mengamankan pelaku bernama Wiji, 40 tahun, warga Medoho, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dari keterangan pelaku, aksi itu dilakukan pada Senin malam karena kesal setelah kucing buang kotoran di tempat tidurnya. Pelaku membawa kucing ke jembatan Kartini dan merekam aksinya saat melemparkan hewan tersebut ke bawah jembatan. Pelaku mengaku menyesal perbuatannya dan menyampaikan permohonan maaf pada masyarakat atas aksi yang telah memicu kemarahan publik. Tapi kalau dilihat kan hewan memang tidak berakal ya. Manusia yang berakal harusnya bisa diantisipasi sendiri sih Ya, kalau betul. kayak gitu. Bisa menekan emosinya lah, tidak sampai harus dibuang begitu sedemikian Jadi rupa. emosi kan orang-orang. Sampai direkam pula, aduh jangan sampai deh. Ada informasi apa lagi nih, Fatima? Nah, kita ke informasi selanjutnya di mana ada pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang di laut perairan Pasuruan, Jawa Timur telah membuahkan hasil. Alhamdulillah ya. Ini korban ditemukan dalam kondisi, maksud kami Sedih ya, meninggal dunia ya. Ini saya kira berhasil ditemukan, namun ternyata sayangnya meninggal dunia. Meninggal dunia. Tentunya kita juga turut berduka setelah 2 hari pencarian jasad korban atas nama Asad ini berhasil ditemukan. Usai dievakuasi dari tengah laut, jenazah korban dibawa menuju pelabuhan Kota Pasuruan. Keluarga nelayan menangis histeris begitu jenazah tiba di pelabuhan. Selanjutnya, jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sudarsono untuk proses identifikasi lebih lanjut. Nah, sebelumnya korban dilaporkan hilang, di mana saat itu korban melaut bersama 3 rekannya. Namun, baru sekitar 30 menit berlayar, perahu mereka dihantam gelombang besar yang mengakibatkan korban terlempar ke laut. Waduh, mencari rezeki yang berakibat seperti ini ya, kita turut berduka. Pekerjaan lain itu sungguh luar biasa ya, harus menerjang ombak dan akhirnya juga ada yang kejadian seperti ini. Semoga semua nelayan Indonesia terus dilindungi. Kita beralih ke informasi lainnya dari Jawa Timur. Ratusan anak sekolah dasar di Gresik, Jawa Timur ini ikut sunatan masal saat libur sekolah, pemirsa. Sejumlah anak terlihat menangis histeris dan meraung kesakitan saat dihitan. Di mana nih memang di Gor Tridharma Petrokimia Gresik mendadak heboh
Suara tangisan histeris dan teriakan anak-anak yang akan dihitan terdengar keras hingga memenuhi seisi ruang. Para orang tua dan tim medis sempat terlihat kewalahan hingga proses hitan berkali-kali gagal dilakukan lantaran sang anak berontak. Sejumlah orang tua mencoba menenangkan dengan memeluk erat anaknya agar tidak banyak bergerak. Dalam kegiatan suratan massal gratis yang digelar untuk memperingati HUT ke-54 Petrokimia Gresik ini diikuti 100 lebih anak dari keluarga kurang mampu yang datang dari Lamongan, Surabaya, dan Gresik. Selain gratis, setiap peserta juga mendapatkan uang saku, celana hitan, sarung, dan obat-obatan. Aduh hebat, adik-adiknya berani. Ini demi kesehatan ya. Anda punya anak laki-laki? Apa? Punya anak laki-laki? Oh, belum. Belum. Nanti Didoakan kalau aja punya ya. anak melakukan prosesi hitanan ini siap Wajar, ya. wajar menangis. Wajar menangis. Ya, informasi tadi juga sekaligus menjadi penutup ya. Jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Ana Telita. Selamat tiba kabar, wakil guru yang bertugas. Selamat pagi dan sampai jumpa.